Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Shalom, selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di ibadah siang minggu hari ini. Kita mau sama-sama satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan yang boleh kami alami Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kalau sekarang kami ingin menyembah Engkau Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, Kami kan bertahan Tuhan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, bahkan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena kami tahu Yesus selalu menopang kami. tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai
semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Sekarang masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Kau pencipta, Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku. Sekarang masih ada Tuhan. Kami percaya masih ada Tuhan, Masih masih ada kuasa yang tak terbatas. Engkau pencipta segalanya Tuhan. Engkau juga sanggup mengubah hidup setiap kami. Dia juga sanggup mengubah hidupku. Sekarang masih ada Tuhan, Masih ada jawaban, masih ada jawaban. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian di dalam hidup kami. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau penyembuh Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan pemulih kami. Tuhan pemulihku. Mari kita katakan sama-sama saudara. Satunya yang kuandalkan, Hanya Tuhan satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, sumber kekuatan, juga sumber kedamaian di dalam hidup kami. sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku. Bahkan dalam janji-Mu Tuhan, Dalam janji-Mu ada kemenangan kami Tuhan. kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji kemenanganku Tuhan, kemenanganku Untuk selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. besar setiamu Tuhan di
Yesus, Engkau juru selamatku. Di dalam janji-Mu kemenanganku. bahkan selamanya kami akan menyatakan Tuhan, besar setiamu di dalam hidup setiap kami Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami boleh beribadah. Tuhan, kami mengucap syukur. Bahkan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, dan biar kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami membuka hati bagi firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, saya mau mengucapkan selamat hari Natal. Iya, kita mengucap syukur saudara karena kita boleh memperingati Natal tahun ini. Iya, di tengah masa pandemi kita boleh berjumpa dengan keluarga. Bahkan semuanya kita berdoa supaya semua boleh kembali seperti sedia kala. Apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Ya, kita bisa melewati hampir 2 tahun masa pandemi ini dan kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya kalau kita masih hidup di dunia ini itu artinya tugas kita belum selesai. Mari kita terus mau menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Iya saudara, ya Natal itu adalah sebuah momen, sebuah peristiwa ya, dan saya berdoa ini bukan hanya sekedar menjadi perayaan belaka bagi setiap kita, tanpa kita sungguh-sungguh mengerti akan arti dari Natal itu sendiri. Iya, saya percaya kehidupan manusia yang paling malang di dunia ini adalah ketika manusia itu hubungannya terputus dengan Tuhan. Dan dosa itulah yang menyebabkan manusia itu terputus dengan Tuhan, terpisah dengan Allah, sehingga manusia mengalami keadaan yang buruk dalam hidupnya. Orang itu saudara kalau hidup jauh dari Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa berbahagia. Orang yang hidup jauh dari Allah ya, maka hidupnya itu pasti tidak damai sejahtera. Mau sekaya apapun saudara, mau sehebat apapun saudara, kalau engkau hidup jauh dari Tuhan, maka semua itu hanya kesia-siaan. Dan saya percaya tidak ada damai sejahtera, bahkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Nah, Natal adalah sebuah peristiwa Tuhan datang ke dalam dunia. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu diam bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Yesus Isa Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah yang menjadi manusia, turun ke dalam dunia. Mengapa Yesus datang ke dalam dunia saudara? Untuk kembali memperbaiki hubungan manusia dengan Allah yang sudah rusak oleh akibat dosa. Kita membutuhkan pendamaian, kita membutuhkan darah yang tercurah, korban yang akan memperdamaikan hidup kita dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mengucap syukur saudara, kita yang harusnya binasa, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini kita akan sama-sama baca saudara dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di sana, ini adalah nubuatan Nabi Yesaya yang kemudian tergenapi ya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukankah sesuatu yang sangat ajaib dan luar biasa ya, ribuan tahun yang lalu sudah ya dinubuatkan dan akhirnya semua tergenapi apa yang Allah sampaikan lewat Nabi Yesaya ya. Ayat yang ke-6 bisa dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk saudara dan saya. Yesus datang untuk menebus kita saudara, ya, karena begitu Dia mengasihi kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Untuk apa? Ya, seorang putra, seorang
anak itu datang ke dalam dunia. Untuk apa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, saudara? Di sana dikatakan, ya, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Kita tahu bersama ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berulang-ulang mengatakan bahwa dia akan menjadi raja atas Israel. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Bahkan nubuatan ini sudah diucapkan oleh nabi-nabi pada zaman dahulu di dalam kisah perjanjian lama. Ya, tetapi saudara, ketika Yesus datang, sebagian murid berkata, mereka mungkin berpikir Yesus akan menjadi raja atas Israel yang hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Mereka berpikir secara lahiriah. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus sedang menceritakan tentang raja di dalam kekekalan. Sehingga kita tahu bersama ketika Yesus mati, banyak murid-murid yang kecewa, bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ya, tetapi saudara, pada akhirnya mereka mengerti bahwa Yesus bukan hanya datang sebagai raja atas Israel, tetapi Yesus datang sebagai raja di atas segala raja yang akan memerintah bahkan sampai pada kekekalan. Nah, lalu kita akan mengerti bersama, kita mencoba memahami bersama untuk apa Yesus datang ke dalam dunia. Yang pertama di sana dikatakan, saudara, ya, dia datang dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Yang pertama apa? Penasehat ajaib. Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai penasehat ajaib, saudara. Saya percaya setiap kita menjalani hidup ini kita membutuhkan nasihat dalam hidup kita. Dan untuk mencari nasihat, orang pasti akan mencari orang yang bijaksana. Tentunya orang yang sudah banyak pengalaman untuk kita dapat menimba nasihat dan kita bisa lakukan nasihat itu. Tetapi ayat ini berkata, Yesus adalah penasehat yang ajaib. Kalau Yesus adalah penasehat ajaib, berarti saudara, kita sudah memiliki banyak tuntunan dalam hidup kita. Orang yang hidup bergaul dengan Kristus, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia memiliki banyak nasihat di dalam Kristus. Saya percaya apa nasihat, apa tuntunan di dalam hidup ini yang paling berarti bagi manusia, yaitu firman Tuhan. Hanya ketika kita mendengarkan firman, hanya ketika kita berjalan sesuai dengan nasihat firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Yang manusia butuhkan di dunia ini nasihat bukan dari manusia. Yang manusia butuhkan, yang kita butuhkan dalam dunia ini nasihat bukan dari seorang yang pintar, bukan dari seorang yang lulusan sekolah tinggi, bukan. Tapi yang kita butuhkan dalam hidup ini nasihat yang sesuai firman Tuhan. Karena itu saya berkali-kali berkata, saudara, ayo kita nurut saja sama firman. Hidupmu akan berbahagia ketika engkau menuruti firman. Sudah tidak ada yang lain. Yesus adalah firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah nasihat yang ajaib bagi setiap kita. Karena itu barang siapa yang ada tinggal dalam Kristus, dia berada dalam tuntunan yang sangat mulia, saudara. Orang yang berada dalam Kristus, dia mencintai firman-Nya. Kita bergaul dengan firman-Nya dan kita menghidupi firman-Nya. Dan saya yakin dan percaya hanya orang-orang yang hidup menuruti firman Tuhan yang akan melihat kebahagiaan di dalam hidupnya, saudara. Yang pertama, Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai penasehat ajaib. Karena itu saya selalu berkata, saudara, jangan cari pendeta, jangan cari siapapun, tapi cari Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita berjumpa dengan pribadinya. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, di dalam Yesus itu ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada nasihat bagi setiap kita. Semua orang membutuhkan nasihat. Karena itu saya selalu berkata, jangan datang kepada saya, jangan cari siapapun, tetapi cari Tuhan. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka menemukan Dia, mereka menemukan nasihatnya. Karena itu saya banyak, saudara, menemukan orang-orang yang berkata, puji Tuhan Bu, untung waktu itu saya dengarkan nasihat firman Tuhan. Ya, Ibu sampaikan, dari khotbah Ibu saya mengerti. Ya, bahkan ada seorang ibu yang berkata, saya sering kali Ibu, ya kepengen mau telepon Ibu Debbie minta nasihat. Tetapi selalu dari khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan, dari firman Tuhan yang Ibu sampaikan, itu saya sudah menemukan jawaban. Nasihat apa yang paling berharga bagi hidup kita, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah jawaban bagi hidup kita.
Saudara mau cari apapun, firman ini lengkap. Soal kekhawatiran ada, soal sakit penyakit ada, soal pengampunan ada, soal hidup dalam kekayaan itu kita harus bagaimana ada, soal orang-orang yang miskin itu ada bagaimana. Semua di Alkitab ini sudah sangat-sangat komplit saudara firman Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang tidak mau bergaul dengan firman, sehingga mereka tidak bisa menemukan nasihat yang benar. Dan akhirnya mereka menjalani hidup salah melangkah, salah ambil keputusan, sehingga hidupnya tidak berbahagia. Lalu mereka kecewa dan akhirnya mereka menolak Tuhan. Saudara, yang pertama, bagaimana supaya kita ini hidup berbahagia? Natal adalah peristiwa Kristus datang dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita bagi Kristus, itu artinya kita membuka hati kita bagi Sang Penasehat ajaib. Jangan cari manusia, tetapi cari Yesus. Cari firman-Nya. Karena firman-Nya adalah penuntun hidup kita. Karena firman-Nya adalah nasihat yang sungguh akan membuat hidup kita bangkit, saudara. Sekali lagi, di dalam masalah yang seberat apapun hari ini, ketika engkau mau menuruti firman Tuhan, mau mendengarkan nasihat dari firman Allah, yaitu Kristus sendiri yang adalah firman, maka engkau pasti akan terluput dari banyak hal, saudara, ya, di dalam hidup ini. Yang kedua, di sini dikatakan Yesus datang sebagai Allah yang perkasa. Kita membutuhkan sebuah kuasa dalam hidup ini, ya, dan Alkitab berkata Yesus adalah Allah yang perkasa itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Saudara bisa bayangkan jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Hari ini saya mau berkata, jangan pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, masalahku begitu besar. Tetapi hari ini datang dan katakan kepada masalahmu bahwa engkau punya Tuhan yang besar, Tuhan yang gagah perkasa. Dia Allah yang sanggup mengatasi setiap persoalan hidupmu. Dia Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala perkara kita, saudara. Bagian kita hari-hari ini hanyalah percaya kepada firman-Nya, berjalan sesuai dengan tuntunannya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Allah yang perkasa, saudara. Ya, jangan cari pertolongan kepada manusia hari-hari ini, karena engkau akan kecewa. Sehebat apapun manusia yang bisa engkau andalkan itu, satu saat dia akan mengecewakan. Terutama di hari-hari ini, kita tidak bisa menaruh iman dan pengharapan kita pada manusia. Taruhlah kepada Allah yang perkasa itu. Jadi Natal adalah sebuah peristiwa Allah yang perkasa datang dalam hidup kita. Karena itu orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus, dia menerima sebuah kuasa yang dahsyat dan hidupnya pasti berubah. Saya bertemu dengan banyak orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hidup mereka diubahkan, nasib mereka diubahkan. Kenapa? Karena engkau punya Tuhan yang perkasa. Saya adalah sebuah saksi dari bagaimana Tuhan yang perkasa itu bekerja dalam hidup saya. Saudara, jangan pernah ragu. Jangan pernah mencari kuasa lain selain dalam nama Yesus. Jangan mencari kuasa-kuasa, apalagi dari ilmu-ilmu hitam, kuasa gelap yang bukan berasal dari Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apalagi kalau engkau mencari kepada kuasa kegelapan, ingat tuntutannya itu adalah nyawa. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Letakkan harapanmu, pengharapanmu hanya kepada Kristus, Allah yang perkasa itu. Tidak ada yang Tuhan tidak sanggup selesaikan bagi kita. Namun terkadang Tuhan mau melihat hati kita ketika dibentuk. Apakah kita siap keluar sebagai pemenang, tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang perkasa. Dia sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Lalu di sana dikatakan Dia Bapa yang kekal, saudara. Kalau Bapa di dunia ini mungkin bisa mengecewakan kita. Mungkin Bapamu di dunia ini bisa membuang engkau. Tetapi Dia Bapa surgawi. Bapa yang kekal artinya apa? Sampai pada kekekalan kasih-Nya itu tidak berubah. Sampai di masa yang akan datang kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia Bapa yang kekal yang memberikan engkau kasih sayang. Jangan pernah takut hari ini, saudara. Kenapa? Karena sekalipun engkau menghadapi kematian, Tuhan tetap menjadi Bapa yang kekal bagi saudara dan saya sampai pada kekekalan. Yang manusia butuhkan di dunia ini adalah sebuah jaminan atau pengharapan kehidupan setelah kematian. Karena kita semua tahu bahwa kita ada di dunia ini hanya sementara. Tidak ada seorang pun saudara yang bisa tahu umur itu sampai kapan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan saudara bahwa dia akan hidup terus di dunia ini. Kita semua tahu bahwa suatu saat kita akan mati.
Dan setelah kita mati nanti, kita mau kemana? Kita mau dibawa kemana, saudara? Ayat ini berkata Yesus datang sebagai Bapa yang kekal bagi kita. Karena itu orang yang ada dalam Kristus tidak perlu takut lagi. Kita bisa berkata bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan Bapa yang kekal itu. Ya, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sampai pada kekekalan. Tidak ada, saudara, ya, yang menyebut dirinya itu Bapa. Kita bersyukur mengenal Tuhan yang berkata kepada kita, panggil aku itu Bapa. Dia Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sampai pada kekekalan. Dia menjamin kehidupan yang kekal. Karena itu jangan pernah takut, saudara. Yesus ada di dalam kekekalan. Dia menjamin menjadi Bapa yang kekal bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan yang terakhir saya dikatakan Dia adalah Raja Damai. Raja Damai artinya apa? Raja damai sejahtera itu. Natal selalu identik dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena kedatangan Kristus tadi saya sudah sampaikan, Dia membawa damai antara manusia dengan Allah. Kita tidak mungkin bisa hidup damai dengan orang lain kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak diperdamaikan terlebih dahulu. Manusia akan mengalami kehancuran di dalam kehidupannya, dalam hubungannya dengan sesama, kalau hubungannya dengan Tuhan itu belum diperdamaikan. Kalau engkau mau hidup damai hari-hari ini, saudara, tidak ada cara lain. Bangun hubungan ini dengan Tuhan. Yesus telah datang memperdamaikan kita dengan Allah, dengan dirinya sendiri. Karena itu Dia disebut Raja Damai, saudara. Ya, terlalu sayang, terlalu rugi kalau kita sudah lama menjadi Kristen, mengikuti Yesus, tapi hidup kita tidak ada damai. Terlalu sayang, saudara, kalau engkau mungkin jadi orang kaya hari ini, tapi engkau tidak memiliki damai sejahtera di hidupmu. Damai sejahtera adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh manusia. Bukan uang, ya, bukan kekayaan yang besar, tetapi damai sejahtera di dalam hati kita. Itulah yang kita butuhkan, itulah yang manusia cari hari-hari ini. Setiap orang membutuhkan damai ini melebihi segala-galanya. Karena itu tinggallah di dalam Kristus, saudara. Dialah Raja Damai itu. Tuhan mau Dia datang ke dalam dunia memperdamaikan dirinya dengan kita manusia yang berdosa. Supaya apa, saudara? Engkau bisa hidup damai dalam rumah tanggamu. Engkau bisa hidup damai dengan suami, dengan istrimu. Engkau bisa hidup damai dengan anak-anakmu. Engkau bisa hidup damai dengan semua orang. Dan itulah keindahan, saudara. Kalau orang hidup itu tidak berdamai, artinya hubungannya dengan Tuhan rusak. Kalau orang itu hanya menginginkan pertikaian, perpecahan, pembunuhan, ya berarti orang itu tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin damai hidup kita. Dan orang yang damai tidak mungkin membenci orang lain. Orang yang damai tidak mungkin gelisah hatinya. Orang yang damai tidak ada kekhawatiran. Kedatangan Kristus membawa kedamaian dalam hidup kita. Mari jangan sia-siakan momen Natal ini, saudara. Biar kita mau sungguh-sungguh memaknai Natal ini dengan hadirnya Sang Juru Selamat yang membawa damai dalam hidup kita. Kita biar terus mau berkata, terima kasih Tuhan karena seorang anak telah lahir untuk kita. Dia penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, ya Allah yang kekal, Bapa yang kekal. Dia itu Raja Damai bagi kita. Jangan biarkan damai sejahteramu hilang hari-hari ini, karena Natal adalah damai sejahtera yang dari sorga yang dibawa oleh Kristus itu masuk dalam hidup kita. Jangan biarkan rumah tanggamu, pernikahanmu hidup tidak damai. Jangan biarkan hubunganmu dengan anak-anakmu tidak damai. Ayo minta Tuhan, Tuhan hadir dalam hidupku. Aku tidak mau Natal ini menjadi sia-sia. Aku rindu Tuhan, kedamaian itu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau yang telah lahir bagi kami. Engkau yang sudah ada dalam dunia ini. Engkau Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan sama-sama pujian ini. Seorang
katakan lambang pemerintahan di atas bahumu Tuhan, amin. Di atas bahunya dan namanya pun disebut. Penasehat ajaib Engkau Tuhan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, yes. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah, sambutlah Dia, Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa, Engkau penasehat ajaib bagi kami. Tidak ada satupun masalah yang tidak ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami hikmat, pengertian apa yang sedang terjadi dan apa maksud-Mu dalam hidup kami. Biar hari-hari ini kami terus mau duduk di kaki-Mu, bertanya, meminta nasihat kepada Tuhan. Bukan mencari manusia, bukan mencari pendeta, tapi kami mencari Tuhan, karena di dalam Engkau ada nasihat yang ajaib. Engkau Bapa yang perkasa, yang sanggup mengatasi setiap persoalan kami. Kami percaya itu Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau, karena Engkau yang berkuasa. Engkau Bapa yang kekal, yang menjadi jaminan hidup kami sampai pada kekekalan, bahkan setelah kematian. Tuhan, Engkau menjamin hidup yang kekal bagi kami. Bahkan Engkau Bapa Raja damai, karena Engkau memperdamaikan kami dengan Allah Bapa, sehingga hidup kami damai dengan Tuhan. Dan karena itu rumah tangga kami pun damai sejahtera. Hubungan antara suami istri damai, dengan anak damai, dengan saudara-saudara damai. Karena ketika kami berdamai dengan Tuhan, maka semua hubungan kami akan diperdamaikan oleh Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, biar di hari Natal ini kami memaknai Natal ini dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan telah datang hadir di hidup kami, menyelamatkan kami. Tidak ada yang perlu kami ragukan lagi. Bapak berkati semua anak-anak-Mu siang ini mengikuti ibadah Natal Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Engkau masih izinkan kami bertemu. Kami terus berdoa membawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan Tuhan memberkati rakyat di atas bangsa ini. Biarlah damai Natal turun bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang punya beban berat, masalah persoalan, kami tahu di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan siang ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati seluruh hidup-Mu, sehingga Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom dan Tuhan memberkati. Selamat hari Natal.